Di era WWF dan WWE zaman dulu, terdapat banyak konsep skenario, storyline aneh, dan gila yang disajikan di setiap acaranya. Di zaman saat itu, banyak yang mungkin berpikir itu biasa aja dan menghibur. Kalau kita ceritakan lagi di masa sekarang, tentunya dirasa sangatlah awkward, aneh, dan bahkan gila. Video ini akan kembali membahas tentang skenario aneh dan gila yang pernah dilakukan WWF dan WWE demi rating. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, anak palsu Vince McMahon. Seringkali Vince melibatkan dirinya dalam konsep cerita aneh selama di WWE. Salah satunya adalah storyline ini. Suatu hari muncul sebuah rumor di mana Vince McMahon punya anak lain di luar keluarganya. Anaknya laki-laki dan anaknya juga menjadi pegulat di WWE. Sangat kebetulan sekali ya. Setelah itu, terungkaplah bahwa anak tersebut adalah Hornswoggle. Sebelumnya, Hornswoggle aktif menemani Finlay sebagai partnernya dengan karakter Leprechaun. Menjadi anaknya Vince McMahon di dalam layar WWE adalah suatu hal yang berat bagi Hornswoggle. Dia bahkan diberi match melawan Great Khali. Hornswoggle akhirnya diberi kesempatan melawan ayahnya sendiri dalam Steel Cage match. Di akhir match, JBL menghajar Swoggle yang mengakibatkan Hornswoggle cedera kayfabe dan off dari WWE sampai dia kembali untuk WrestleMania. JBL mengklaim kalau Hornswoggle bukanlah anak Vince dan dia bilang sesungguhnya Hornswoggle itu adalah anaknya Finlay. Di episode Raw berikutnya, Finlay mengakui kalau Swoggle itu anaknya. Sungguh awkward. Yang kedua, Val Venis dikebiri. Val Venis adalah seorang pegulat dengan karakter bintang porno yang selalu menggoda wanita dengan pesonanya. Di era WWF Attitude Era saat itu, Val Venis sedang feud dengan grup pegulat Jepang Kaientai yang beranggotakan Funaki, Togo, Teiyo, dan Taka Michinoku dan dimanajeri oleh Yamaguchi-san. Dalam ceritanya, Yamaguchi-san sangat marah setelah melihat foto istrinya yang tidur dengan Val Venis. Yamaguchi-san mengancam akan menghukum mereka berdua. Kemudian, dibawalah istrinya ke atas ring. Dia bermaksud akan menampolnya dengan kayu, tetapi Val Venis menyelamatkannya. Seminggu kemudian, Val Venis baru saja menyelesaikan match. Kaientai muncul dengan sebuah sosis salami di atas meja. Terus Yamaguchi-san memotong sosis tersebut sambil berteriak, "I choppy your pipi." Atau artinya, aku akan potong-potong anumu. Begitulah kira-kira. Minggu depannya, Taka Michinoku seolah memihak Venis dan satu tim untuk melawan Funaki dan Togo dalam sebuah match. Seperti yang diduga, Taka mengkhianati Venis. Val Venis dibawa keluar ring untuk dikebiri. Inilah gambar yang terlihat sebelum lampu dimatikan. Waduh, ngelihatnya aja rada-rada ngilu ya. Terlihat jelas Yamaguchi-san sendiri yang mengeksekusi dengan pedangnya. Setelah seminggu, Val Venis kembali dan menjelaskan kalau pedangnya Yamaguchi-san hanya nyaris mengenai anunya karena lampu yang tiba-tiba mati dan feud berakhir. Yang ketiga, tag team dengan Tuhan. WrestleMania 22 adalah salah satu WrestleMania terbaik yang pernah ada. Saking kerennya, orang akan ragu dengan kemampuan show Backlash sebulan kemudian untuk bisa menandingi kespektakuleran WrestleMania 22 di tahun 2006. Satu hal yang dilakukan WWE saat itu, mereka membawa-bawa Tuhan dalam skenario mereka. Di awal tahun 2006, Shawn memulai sebuah feud dengan keluarga McMahon. Cerita tersebut memuncak di pertandingan No Holds Barred saat WrestleMania 22. Pertandingan bisa dibilang cukup seru. Karena matchnya seru, WWE melanjutkan ceritanya untuk menuju match di Backlash. Vince dan Shane pergi ke gereja Kristen. Dia mulai merosting Tuhan dan membanding-bandingkan kemampuannya.
Dia menunjukkan kalau dia lebih baik daripada Tuhan. Bagi sebagian orang, segmen tersebut cukup jenaka. Vince sedikit takabur dan yakin kalau dia mampu mengalahkan Shawn di Backlash. Kemudian, Vince semakin jumawa. Dia ingin membuat sebuah kepercayaan atau agama dengan nama McMahonism. Sampai pada titik di mana Vince memutuskan untuk membuat sebuah match yang tidak pernah terfikirkan. Vince dan Shane McMahon tag team melawan Shawn Michaels dan Tuhan. Literally, Tuhan. Karena skenario ini cukup kontroversial, banyak juga yang tidak menyangka kalau Shawn menyetujui ide ini. Match tersebut berlangsung selama 20 menit dan kualitasnya sangat buruk. Karakter Tuhan di sini dibuat tidak terlihat. Di entrance-nya terlihat sebuah lampu spotlight yang perlahan bergerak menuju ring. Dalam pertandingannya, Tuhan tidak begitu dilibatkan. Ini seperti match 2 lawan 1 handicap. Banyak senjata dan manuver yang dilakukan. Vince bisa menang dengan bantuan Spirit Squad. Isi matchnya hanya kekacauan semata. Melibatkan Tuhan dengan cara seperti itu adalah sangat-sangat tidak dibenarkan. Yang keempat, Santina Marella. Tentu tidak asing kan dengan orang ini? Ya, dialah Santino Marella yang berperan sebagai seorang wanita bernama Santina Marella. Tentunya kita tahu, ini hanya bagian dari gimmick komedi saat itu yang memang selalu dibawakan oleh Santino Marella. Tetapi, mengubahnya menjadi seorang wanita tentu ide yang konyol. Cerita berawal dari Santino Marella yang ingin menjadi Miss WrestleMania. FYI, pegulat yang ingin jadi Miss WrestleMania harus memenangkan Battle Royale khusus wanita di WrestleMania. Saat itu WrestleMania 25 tahun 2009. Santino Marella cukup bersemangat dan memohon untuk dilibatkan dalam Battle Royale tersebut. Dia melakukan berbagai cara untuk meyakinkan orang-orang. Tetapi sudah jelas, dia tidak bisa ikut karena dia laki-laki. Santino tidak kehabisan akal. Tiba-tiba di WrestleMania, seorang wanita yang tidak asing muncul di tengah-tengah 24 pegulat wanita lain. Dengan mencuri kesempatan, akhirnya wanita yang tidak dikenal tersebut menang Battle Royale tersebut. Dia bilang namanya adalah Santina, yang mengaku sebagai saudara kembar Santino Marella dari Italia. Sungguh lawak. Cerita berlanjut dengan Santina yang meyakinkan orang lain kalau dia bukan Santino, tapi saudara kembar Santino Marella. Ini mengingatkan kita semua dengan storyline yang baru ya, Ezekiel dan Elias. Yang kelima, kematian Vince McMahon. Fans gulat profesional sudah pernah dihadapi dengan mati bohong-bohongan sebelumnya, yaitu cerita The Undertaker yang bangun di hari pemakamannya. Tetapi yang ini berbeda. Ini bisa dibilang cara McMahon untuk meng-off-kan diri dari TV selamanya. Ini terjadi di tahun 2007. Di salah satu episode Raw, terlihat bahwa mobil limosin Vince McMahon meledak. Dan dalam episode SmackDown beberapa hari kemudian, semua pegulat berbaris dan mendengarkan 10 bel salut untuk mengenang Vince McMahon. Matinya itu bagian dari cerita, tapi di treatment seperti beneran. Diumumkanlah sebuah episode Raw minggu depan yang isinya akan dipersembahkan untuk memperingati dan mengenang jasa-jasa Vince McMahon yang sudah tiada, in memory of Mr. McMahon. Sayangnya, rencana ini terpaksa batal dilaksanakan. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Chris Benoit dikabarkan meninggal dunia. Belum diketahui detail sebab meninggalnya saat itu. WWE mengganti konsep acara Raw yang semula untuk meninggal kayfabe-nya Vince McMahon menjadi memperingati dan mengingat pencapaian Chris Benoit atas karirnya. Setelah episode tersebut tayang, polisi mengidentifikasi bahwa Chris Benoit yang membunuh keluarganya dan membunuh dirinya sendiri. Vince kembali muncul di acara ECW untuk mengumumkan bahwa nama Chris Benoit tidak akan lagi disebut di WWE. Konsep storyline gila ini berakhir begitu saja karena kasus Chris Benoit, dan otomatis menjadikan ini cerita kematian palsu yang paling awkward yang pernah WWE lakukan.
Baru aja seminggu meninggal, muncul dan mengumumkan kematian pegulat lain. It's really shocking. Mau lanjut part 3-nya? Ramein videonya dan banyakin komen di bawah ya.